Welcome back, Kapan Tidur? Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Kapan Tidur kembali lagi. Kali ini, Kapan Tidur akan mereview alur film cerita Korea bertema Gangster yang berjudul Tomb of the Raiver. Sekuilah seru nih film. Apalagi kalian yang hobi film bertema kriminal. Yuk langsung saja kita simak alurnya. Awal film kita diperkenalkan oleh sebuah geng bernama Taiji. Geng ini beda dengan geng kriminal lainnya. Mereka di sini berfokus pada bisnis yang bersifat legal di negaranya. Scene pun berpindah, memperlihatkan salah satu pentolan Taiji yang sedang dikerjai karena sebentar lagi ia akan menikah. Ia bernama Hong. Acara yang nampak asik itu pun terhenti karena ada kabar di mana klub yang dikelola mereka dipakai untuk pesta narkoba. Dua pentolan Taiji yang bernama Kim dan Park pun langsung terjun ke lokasi. Mereka yang akan memberikan sentuhan peringatan pun dihentikan oleh salah satu pentolan Taiji lainnya yang bernama Geongpo. Ia pun memerintah anak buah pribadinya untuk mengurus para berandal mabuk itu. 씹새들 진짜로 약을 하고 있네. 뭔 정제들이 이래 많이 왔어? 열차! 하더라고. Karena kejadian kotor itu, orang nomor satu di Taiji yang bernama Ketua Kang pun terjun dan meminta semua pentolan Taiji berkumpul di sebuah warteg di pinggir pantai. Ketua Kang turun karena usut punya usut, narkoba yang dipakai berandalan itu disuplai oleh Geongpo. Geongpo pun diceramai habis-habisan karena dari semua anggota hanya dia yang menjalankan bisnis kotor. Mengenai bisnis, Taiji adalah pemegang saham terbesar di sebuah resort bernama Asra, di mana resort ini adalah resort terbesar di kota ini. Dan dari resort ini akan menjadi asal muasal masalah besar yang akan menimpa geng Taiji. 세상이 변했네. 저 그냥 택지 하나 절 관리할게요. 아니, 사실 지분 사장 중에 용상한 원래 싸움이라는 게 있잖아. Scene pun berpindah, kita diperkenalkan oleh Lee. Lee sendiri memiliki kelompok yang bekerja di sektor hutang piutang. Kelompok mereka juga memberikan bunga yang sangat besar bagi para peminjam. Dan mereka pun tak segan-segan bertindak di luar nalar jika para peminjam tidak membayar hutang. Terbukti ketika ada salah satu pria yang tak sanggup membayar hutang. Lee pun menyuruhnya untuk melakukan sesuatu hal yang untuk menebus hutang-hutangnya. 네가 살았으면 좋겠다. Singkatnya, mereka pun mendatangi kediaman Ketua Han, di mana orang ini adalah bos dari Lee. Dan di sini Lee meminta saham resort Asra, karena ternyata bosnya adalah pemegang saham nomor 2 di resort ini. 왜 일전에 제가 현금 대신 지분으로 추심해드린 거 이미 신사장이 내뱉겠다. Permintaan Lee pun ditolak mentah-mentah. Lee yang kecewa karena dalam 10 tahun ia bekerja, ia selalu menempuh segala upaya kotor untuk mengabdi kepada Ketua Han. Lee pun langsung menusuk dan membantai habis Ketua Han karena ia kecewa akan respon dari bosnya. 이래서 제가 대화를 싫어해요. Beberapa saat setelah itu, para polisi pun datang.
Namun mereka hanya menemukan pria tadi. Dari sini kita akan tahu bahwa pria ini menebus semua hutangnya dengan cara mempertanggungjawabkan semua kesalahan Lee. 이 복도를 가로질러가지고 요 반대쪽에 요 클럽. Beberapa minggu setelah itu, Lee yang sekarang mendapatkan aset dan saham kedua resort Asra pun mendatangi Kim untuk membicarakan bisnis dan kepengurusan resort Asra. 그래서 야 어쩐 일이요? 뭘 또 그걸 굳이 Kim pun memberikan respon yang negatif karena ia tidak mau bekerja sama dengan orang yang mempunyai bisnis kotor seperti perdagangan narkoba, pemerasan, dan lain-lain. 너번 채권 추심이야. 돈 못 주는 왕거랬어. Lee yang ditolak untuk menjadi salah satu pengurus resort Asra pun pergi dengan rasa kecewa. 이게 맞지 않나? Beberapa hari setelah itu, Lee pun mendatangi ketua Kang yang sedang menjemur hasil panenannya. Ngomong-ngomong, ketua Kang ini mempunyai sifat dan sikap yang berbeda, di mana ia sangat nyaman hidup dengan sederhana. Namun di balik kesederhanaannya itu, ia mempunyai aset dan saham di mana-mana. Kembali ke topik. Lee pun datang dan modus basa-basi mengenai bisnis. Lee pun seketika menusuk dan menyayat leher ketua Kang. Ini adalah langkah kotor Lee karena tempo hari lalu ia dibuat sakit hati oleh anak buahnya. 아니요. Sama seperti sebelumnya, kali ini Lee membawa salah satu wanita untuk ditumbalkan. Wanita itu hanya bisa pasrah daripada ikut dibantai juga karena tak bisa membayar hutang. Kim yang mendengar kabar itu pun langsung tancap gas ke rumah sakit. Namun naas, ketua Kang sudah mati karena kehilangan banyak darah. Kim pun langsung menuju kantor polisi untuk menghajar wanita itu. Sebenarnya di sini Kim tidak yakin jika wanita itu adalah pelakunya. Lalu polisi bernama Byun pun memberitahu bahwa wanita ini mempunyai hutang yang besar kepada Lee. Dan dengan kata lain bisa jadi Lee ikut campur tangan akan masalah ini. Keesokan harinya saat telah usai memakamkan ketua Kang, Gyeongpo yang mempunyai sifat temperamen pun meminta untuk membalas dendam atas kematian ketuanya. Namun Kim mempunyai cara tersendiri untuk membalaskan semua ini dengan cara yang lebih rapi. Pada suatu malam, Hong dan anak buahnya menculik para anak buah Lee. Dan ketika berhasil meringkus, Park pun datang menginterogasi mereka. Mereka yang awalnya bungkam pun akhirnya buka mulut karena diiming-imingi uang yang melimpah. 우리가 이런 걸 안 해봐가지고. 아니, 이유라도 말해주던가, 씨발, 진짜. 위험이든 폐암이든 씨발 그게 야, 저 대가리 좀. Informasi tersebut pun disampaikan ke polisi Byun. Dan mulailah operasi penangkapan Lee atas kasus penjualan narkoba. Para polisi pun mulai mengawasi pergerakan para anak buah Lee. Di sisi lain, Kim pun berkata pada Kim lewat telepon bahwa jika polisi gagal menangkap Lee, ia dan anak buahnya sendiri yang akan membunuhnya. Ini dilakukan karena mereka tidak mempunyai banyak pilihan untuk membalas ini semua. Kembali ke misi penangkapan. Para kurir narkoba yang sadar jika dibuntuti pun berhenti dan membagikan tas misterius. Mereka pun berpencar untuk mengecoh.
Namun polisi Piyun lebih pintar. Ia menyusun strategi untuk menangkap mereka semua beserta tas mencurigakan itu. Dengan upaya kejar-kejaran, akhirnya polisi pun menangkap mereka semua. Namun sialnya, isi dalam tas itu hanyalah berupa kopi. Dengan kata lain, informasi ini telah bocor, dan narkoba yang asli pun sebenarnya dititipkan di sebuah toko. 잘 모르는 것 같은데. 너 좋아하면 어떻게? Anak buah Lee, kita panggil Gondes, pun mengambil paket itu. Geumpo yang mendengar kabar itu pun berniat melancarkan aksinya. Namun tak disangka, markasnya malah diserang terlebih dahulu. Tidak hanya itu, kelompok Hong juga pun disergap dan kakinya pun disayat oleh Gondes. Beberapa saat setelah penyergapan itu, Geumpo yang babak belur pun menelpon Kim dan meminta maaf karena rencananya gagal total. Dan ini semua disebabkan oleh Cepu alias Sengkuni di dalam geng mereka. Di tengah pembicaraan, ada lampu mobil yang menyoroti Kim dan Park. Park yang risih pun berniat menegur. Namun ia malah ditabrak oleh mobil itu. Anak buah Lee yang bernama Jongmo keluar beserta anak buahnya yang lainnya. Mereka pun menghajar mereka semua dan berniat membunuh Kim. Namun usaha itu gagal karena Jongmo mendengar sirine polisi yang mendekat. Malam yang penuh dengan kesialan bagi geng Taiji. Niat menyergap tapi malah dibantai terlebih dahulu. Bahkan Geumpo tewas akibat penyergapan itu. Tiga bulan kemudian. Selama 3 bulan ini, polisi sangat giat mencari informasi mengenai Lee. Polisi Byun juga meminta agar Kim tidak gegabah dalam kasus ini. Kim pun mendatangi tangan kanan ketuahan. Ia pun meminta bantuan untuk membunuh Lee dengan imbalan saham di resort Asra. Diam-diam, informasi ini telah didengar oleh Gondes dan disampaikan oleh Lee. Tak pakai lama, mereka pun bergegas menyerang geng Taiji lagi. Namun penyerangan itu gagal total karena geng Taiji telah mengantisipasi dengan sangat rapi. Akibat penyerangan gagal ini, Jongmo tewas tanpa perlawanan yang berarti. Usut punya usut, geng Taiji selangkah lebih di depan karena si Gondes menjadi cepu dan menjual informasi kepada tangan kanan ketuahan. Namun mereka mempunyai rencana yang lebih kotor, di mana dengan kerakusan mereka berniat menguasai resort dan menyingkirkan Kim dan Lee. Kim yang sudah antisipasi pun mengetahui niat busuk mereka. Geng Taiji pun membantai habis tangan kanan ketuahan beserta jajarannya. Polisi yang mendengar aksi ini pun langsung menangkap Lee dengan surat perintah palsu. Ini dilakukan agar Kim tidak terjerumus dan membusuk di penjara. Dalam perjalanan, mereka diberhentikan oleh Kim beserta anak buahnya. Namun polisi Byun mampu melewati mereka tanpa adanya kerusuhan.
Baru beranjak 100 meter, Lee yang sadar jika surat penangkapannya palsu pun memberontak dan membuat mobil yang ia tumpangi tergelincir dan kecelakaan. Lee yang petatang-petenteng pun maju tak gentar menghajar semua anak buah Kim. Jiwa brutalnya dilampiaskan. Ini dilakukan karena ia terlanjur basah. Kadung basah, basah sekalian bos. Begitu falsafahnya. Hingga akhirnya mereka pun berhadapan 1 lawan 1. Lee yang sudah kehabisan darah dan penuh luka pun ditumbangkan dengan mudah. Dan kematiannya adalah hadiah spesial yang diberikan Kim untuknya. Dalam keadaan amburadul, polisi Byun pun keluar dari mobilnya. Di sini Kim berkata bahwa ini semua dilakukan karena semua orang terdekatnya sudah dibantai. Kim pun beranjak pergi dengan perasaan yang lega. Film pun tamat. 이제 낭만은 Kesimpulan dari film ini adalah jadilah pribadi yang tidak mudah marah atau kecewa pada siapapun yang menilai kita. Yang harus kita lakukan adalah merubah nama kotor itu dan membuktikan kepada dunia bahwa kita lebih baik dari diri kita di masa lalu. Kapan tidur beserta janda desa mohon pamit. Keep stay janda elegan dan jauhi bini orang nanti kena hantam. Bye-bye.